Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hanan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi yusakuna fihil mu'minuna ilal jinan wal kafiruna ilan niron, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa menakdirkan kita semua sehingga di pagi ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tata bahasa Arab, yang insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang tasrif ya. Jadi setelah kita kemarin membahas muqaddimah serta pembagian wazan yang masuk ke wazan fa'ala, kemudiannya bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ula yaf'ulu, dan bisa hasiba yasibu atau fa'ila yaf'ilu. Maka di pagi ini kita akan merangkum hasil kemarin pembahasan bahwasanya kalau fi'il madinya fathah fa'ala, maka ke dalam fi'il mudhari'nya bisa tiga. Satu, bisa domah yaf'ulu, dua, bisa kasroh yaf'ilu, tiga, bisa fathah yaf'alu. Tetapi yang ketiga harus ada syarat, yaitu di ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya harus menggunakan atau memakai huruf, salah satu huruf halki yang 6 itu. Nah, dari bab yang pertama, kalau fi'il madinya, ain fi'il madinya fathah, maka fi'il mudhari'nya itu ain fi'il madinya ain fi'il mudhari'nya domah. Ya, kemarin kita bahas fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mentasrif. Mentasrif. Apa itu tasrif? Menimbang. Tasrif. Mengulang. Tasrif. Nah, dulu kan tasrif sudah dibahas. Tasrif kan kebagi dua. Satu, ada tasrif menurut lugot. Dua, ada menurut bahasa istilah ya. Lugot adalah bahasa, kedua menurut istilah. Lugot tasrif menurut lugot apa, Bagus? Lupa apa lupa? Nah, tasrif itu menurut lugot adalah mutlakut tagyir, sekedar berubah. Nah, sekedar berubah. Seperti firman Allah, wa tasrifir riyah, seperti berubahnya angin. Dari mana? Dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Atau berubahnya kulit dari kenceng menjadi kendor, atau berubahnya rambut dari hitam menjadi putih. Itu namanya apa? Tasrif menurut lugot. Tasrif menurut bahasa, menurut istilah adalah tahwilul asl wahidi, berubahnya asal satu pokok. Nah, yang disebut asal itu menurut ulama terbagi dua, ada yang menyebutkan fi'il madi atau masdar. Nah, jadi tasrif itu berubahnya satu kata ke dalam kata yang lain supaya hasil maksud makna yang dicari ya. Ini namanya fa'ala. Fa'ala itu namanya apa? Fi'il madi ya, kita sudah sangat dijelaskan ini nih ya, tak kasih nama semuanya. Fa'ala fi'il madi artinya apa? Kata kerja yang menunjukkan zaman yang telah lampau ya. Fi'il madi, zaman yang telah lampau. Fa'ala, kenapa kok wajannya fa'ala, nggak ada kata yang lain? Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa kok fa'ala enggak kata yang lain? Nah, karena diambil dari kalimat fi'il ya. Fi'il itu nulisnya seperti ini. Fi'il. Fi'il. Terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam ya. Fi'il. Kalau kita akan membahas kalimat fi'il. Kalau isim dari kata apa? Ismun, alif, sin, mim ya, isim fi'il. Maka fa'ala diambil dari kata fi'il ya.
Fa'ala artinya fi'il madi, zaman yang sudah lewat, zaman yang sudah lampau. Definisinya wal madi la ya'ud, zaman yang sudah lampau tidak akan kembali lagi. Hari kemarin tidak akan sama dengan hari ini tidak akan sama dengan hari besok, ya. Wal madi la ya'ud, zaman yang sudah lalu tidak akan bisa kembali lagi. Seperti nanti penyesalannya orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah di dalam akhirat ada azab, ada siksa, mereka baru menyesal, baru berkata, aduh kepingin menjadi tanah, ya. Dulu jangan diciptakan, tetaplah tanah, tapi tidak akan mungkin, ya. Seperti Mas Udi melihat anak kecil lagi digendong sama ibunya, lagi mimi kepada ibunya, terus Mas Udi berkata dalam hatinya, ya laitani kuntu sobiya, kepingin balik lagi ke zaman yang kecil dulu, bayi dulu. Nah, itu kan tidak mungkin, ya. Wal madi la ya'ud, zaman yang lalu tidak akan kembali lagi. Yang kedua fi'il mudhari, berubah dari fa'ala ke yaf'ulu. Maka kalau sudah berubah namanya pun berbeda. Fa'ala asalnya fi'il madi, yaf'ulu menjadi fi'il mudhari, maknanya pun beda. Kalau fa'ala fi'il madi zaman yang sudah lalu, kalau fi'il mudhari zaman yang sedang atau zaman yang akan datang, ya. Bahasanya wal halu la yadum, zaman yang sedang tidak akan kekal. Sekarang kita lagi apa ini? Lagi belajar, ya. Tidak selamanya belajar, ada selesainya, ya. Ada selesainya. Wal halu la yadum. Terus zaman yang besok, zaman yang akan datang, wal mustaqbalu la yudra wa la yadri fihi ahadun illa rabbul basyari. Zaman yang akan datang tidak bisa diketahui oleh salah satu dari antara kita semua, illa rabbul basyari, kecuali Rabb seluruh basar, seluruh manusia. Jadi zaman yang akan datang tidak akan ada yang mengetahui kecuali Gusti Allah. Setelah kita nanti ngaji, kan, Jidan nggak tahu nanti ada apa, mau kemana gitu, nggak tahu, hanya rencana saja. Nanti habis ngaji mau sini, itu rencana saja. Jadi wal mustaqbalu la yudro wa la yadri, tidak bisa diketahui. Dari fi'il madi fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, namanya pun berubah menjadi fi'il mudhari. Dari yaf'ulu berubah menjadi fa'lan. Fa'lan sudah namanya beda lagi, katanya, kalimatnya beda, yaf'ulu menjadi fa'lan, namanya pun beda, menjadi apa? Masdar. Apa itu masdar? Kalau fi'il madi kan zaman yang sudah lalu, ya. Kalau fi'il mudhari bisa dua maknanya, bisa zaman sekarang lagi kita kerjakan atau zaman yang akan datang. Kalau masdar apa? Hasil pekerjaannya, namanya masdar. Contoh, doroba Zaidun, dorban, telah memukul Pak Zaid kepada Pak Amar. Dorban dengan pukulannya, tak. Mukulnya doroba telah memukul, fi'il madi, ya. Zaidunnya menjadi fa'il, amronnya menjadi maf'ul bih, dorbannya masdarnya. Pekerjaannya, hasil pekerjaannya namanya apa? Masdar. Iya, sakitnya gitu, ya, sakitnya itu, bekasnya. Nah, ini bekas pukulannya namanya masdar. Atau gini, kata Zaidun kitaban. Nah, ini kataba telah menulis siapa Zaidun Pak Zaid kitaban kepada tulisan. Kataba buku atau surat. Nah, ini kitaban apa namanya, masdar. Artinya apa? Hasil tulisannya. Bukan kata bedanya, Ustaz.
Kalau bisa jadi itu kata benda ya, tapi kita ini kan lagi membahas fiil. Nanti kalau lari ke kata benda berarti kalimat apa? Isim. Walaupun masdar pun adalah kalimat isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Tapi bahasanya untuk sementara kita adalah masdar. Artinya apa? Hasilnya, hasil pekerjaannya. Jadi kalimat masdar itu kalimat yang mempunyai makna sama dengan isim, tidak dibarengi dengan zaman ya, masdar. Hasilnya ya, seperti gini, qoro'a Zaidun Qur'anan. Telah membaca Pak Zaid, membaca apa? Quran. Setelah membacanya apa namanya? Qoro'anya adalah fiil madi, telah membaca ya. Hasil bacaannya ya ini lagi dibaca nih ya. Nah, ini lagi baca ini suaranya. Nah, itu adalah namanya masdar gitu. Paham Pak Firdaus? Kok sepertinya rada ngelamun? Paham? Ini tadi kan saya sudah nulis ya. Tadi saya nulis kata Pak Ustadun, Pak Ustad sudah menulis ya, hasil tulisannya ini namanya masdar. Ini hasil tulisannya ini masdar ini ya. Kitabannya ini tadi kataba telah menulis sopo ustadun Pak Ustad, kitaban tulisan. Nah ini hasilnya, hasil nulis ini namanya masdar. Nah, kita ditambah lagi setelah fa'lan bagus ada maf'alan. Nah, kenapa pakai ini? Kita menambah menyamakan dalam buku yang kita bagikan dulu yang karangan Syekh Maksum bin Ali. Nah, ada wa maf'alan. Apa itu maf'alan? Masdar mim ya. Kenapa disebut masdar mim? Diawali dengan huruf mim, masdar mim. Nanti kita ini nemunya di dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak akan muncul wa maf'alan to, pasti ada kalimat sebelumnya. Nanti kalau gini bisa keseliru dengan isim zaman, isim makan, kalimatnya sama kan, maf'alan. Cuman kalau isim masdar sama isim zaman sama isim makan dua-duanya tanwin domah. Kalau masdar mim tanwin fathah ya. Dari maf'alan ini tidak ya, fahuwa bukan termasuk dari fa'ala ya. Fahuwa tidak termasuk dari rangkaian fa'ala. Maka fahuwa disebut apa? Isim domir, kata ganti ya, kata ganti isim domir. Kok pakai ini? Sebab nanti dalam kias bakal ada ini ya. Dalam kias kan gini, fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'aluhum, fa'alat hiya. Nanti ini ada tasrif, ada kiasannya ke bawah, semua ada kiasannya ya. Dari maf'alan berubah ke fa'ilun, namanya bukan masdar mim lagi tapi isim fa'il. Artinya isim fa'il pelaku. Nah, dari isim fa'il wadaka, daka bukan rangkaian dari fa'ala, tapi daka ini disebut isim isyarah. Kenapa di sini dicantumkan? Nanti akan ada kiasan ke bawah ya, ada kiasan. Maf'ulun, dari fa'ilun, dari isim fa'il berubah menjadi maf'ulun, namanya isim maf'ul. Artinya yang di. Kalau tadi yang isim fa'il ya, kalau ini yang di. Kebetulan fa'ala artinya apa? Mengerjakan, berarti fa'ilun yang mengerjakan, maf'ulun yang dikerjakan. Jadi isim fa'ilnya fa'ilun yang
ngerjakan, maf'ulun yang dikerjakan. Lanjut, setelah maf'ulun berubah menjadi uf'ul, namanya pun ganti dari isim maf'ul menjadi fi'il amr. Artinya apa? Kalimat yang menunjukkan perintah untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan. Uf'ul artinya kerjakanlah. Nah, kerjakanlah. Lanjut dari uf'ul ke jadi la taf'ul, berubah lagi dari uf'ul ke la taf'ul, otomatis manapun berubah dari fi'il amar menjadi fi'il nahyi. Artinya apa? Perintah melarang. Ya perintah tapi melarang. Ya, perintah apa? Perintah melarang. Ya. La taf'ul, jangan dikerjakan, jangan kau kerjakan. Merintah kan? Merintah, tapi merintahnya jangan. Ya. La taf'ul, jangan kau kerjakan. Nah, dari la taf'ul berubah menjadi maf'alun. Nah, maf'alun artinya isim zaman, menunjukkan waktu. Waktu mengerjakannya kapan. Nah, selanjutnya maf'alun yang kedua sama ini, maf'alun, tapi maknanya beda. Yang pertama isim zaman menunjukkan waktu, yang kedua isim makan menunjukkan tempat. Nah, ya sama, bukan hampir lagi, ya wis sama, black sama, maf'alun. Enggak beda. Cara membedakannya, nanti kan semua ini tidak akan muncul dewean, pasti ada kalimat sebelumnya, ya. Nah, makanya kan tadi malam kita sudah mulai tafsir. Nah, nanti kalau sudah baca di Al-Quran pasti menemukan ini. Kapan kita mengetahui ini isim zaman, kapan mengetahui ini isim makan? Ada kalimat sebelumnya apa no? Enggak bakal di Al-Quran muncul satu kata ini toh, tidak akan. Pasti ada kalimat sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya. Ya. Terus yang terakhir mif'alun, isim alat, artinya alat untuk mengerjakan. Nah, ini semuanya adalah tasrif, ya, tasrifan ini perubahan dari fa'ala ke yaf'ulu, dari yaf'ulu ke fa'lan, dari fa'lan ke maf'alan, dari maf'alan ke fa'ilun, dari fa'ilun ke maf'ulun, dari maf'ulun ke uf'ul, dari uf'ul ke la taf'ul, dari la taf'ul ke maf'alun lagi, dan terakhir ke mif'alun. Nah, ini yang di atas ini namanya wazan. Artinya wazan, Pak Firdaus? Timbangan. Atau kata lain apa? Ukuran. Apalagi kata lain? Patokannya ini. Apalagi? Rumusnya ini bab ke-1 seperti ini, Pak Firdaus, ya. Ini rumusnya ini. Tinggal sekarang kita bikin mauzun, bikin kata yang maujun, yang mau ditimbang. Artinya ditimbang apa? Disamakan dengan wazan. Maujun ini kata yang akan kita timbang disamakan dengan wazan. Apanya yang harus sama? Bukan hurufnya, tapi apanya? Harokatnya. Di sini fa'ala fathah, nasoro fathah. Jadi yang harus ditimbang bukan hurufnya. Kalau hurufnya beda, ini fa, ini nun, ini ain, ini sad, ini lam, ini ro. Beda kalau hurufnya. Yang harus sama itu adalah harokatnya. Kalau ini fathah, sukun, doma. Ini harus sama. Fathah, sukun, doma. Jadi harokat ini yang disamakan dengan wazannya, dengan ukurannya, dengan rumusnya. Paham Pak Firdaus?
Ah, sedikit. Ah, lumayan sedikit ya. Saya dikatakan contoh nggak bisa Pak ya. Kenapa? Kalau Mas Jani diartikan contoh itu nggak sama Pak ya, sesuai Pak ya. Enggak, kalau contoh yang ini bisa, yang ini yang bawah maujun. Ah, maujun. Kalau wajan ya rumusnya. Ah, rumusnya bab 1 itu seperti ini. Ya. Seperti ini rumusnya bab 1. Nanti kapan kita menggunakan ini? Kalau kita baca Al-Qur'an menemukan kata yang sama dengan ini. Artinya sama apanya? Bukan sama hurufnya, sama harokatnya, ya. Contoh apa dalam Al-Qur'an yang sudah ada di sini ya? Belum ada ya dari awal. Adapun nanti isim-isim fiil-fiil yang ghair salim, ya. Awal ada kan? Contoh wa minan nasi may yakulu, yakulu kan sama dengan ini yakulu itu. Cuman karena itu fiil ghair salim, jadi kita belum bisa bahas di sini karena kita masih membahas tentang fiil sulasi mujarrad yang salim, ya. Jadi ini semuanya mauzun ini harokatnya harus sama dengan wazan. Namanya pun ini sama ini. Sekarang kita acak. Nasoro. Namanya apa Pak No? Fi'il madi, ya. Pak Hudi. Mansoron. Namanya apa? Mansoron. Lihat di atas. Masdar mim, ya. Mas Oni, unsur. Kalimat apa? Fil amin. Fil amin. Fil amr. Samakan ini. Unsur, samakan. Doma sukun. Namanya wis ini sama ini namanya, ya. Fa Firdaus nasirun isim fa'il. Oh kan paham kan? Nasirun isim fa'il sama dengan apa di atas? Fa'ilun, nasirun sama fathah, kasroh, tanwin, doma. Makanya untuk apa kita memahami ini harus di luar kepala, ya. Harus hafal ini. Kalau ini hafal, yakin bikin kalimat sebanyak mungkin, ya hafal ini. Dua. Ada masdar mim. Tiga. Masdar tiga. Tiga. Sama masdar reparasi. Kata? Reparasi udah. Masdar juga itu. Isi masdar? Kan masdar itu kita ganti isi masdar. Bisa saja. Ya, ini isi masdar. Sama saja, ini isi masdar, ini isi masdar mim, sama saja. Betul. Cuman kita ringkas saja bahasanya masdar, ya. Diperpanjang isim masdar, ya. Kayak gini, ini bisa disebut fa'il, ya. Ini fa'il, ini maf'ul. Tapi kita perpanjang isim fa'il, isim maf'ul, dibuang isimnya jadi fa'il, ini maf'ul, sama saja. Tambahan maf'ul seperti masdar itu tambahan maf'ul ya. Isim maul tambahan isim maf'ul gitu. Iya, masdarnya kan fa'lan ya. Jadi Masdar mim, ya. Rubahkan dari fa'lan ke maf'alan. Masdar menjadi masdar mim. Ini kudu apa ini? Fa'ala fi'il madi. Kudu apa? Yaf'ulu fi'il mudhari. Fa'lan masdar, maf'alan masdar mim. Fahuwa isim domir, fa'ilun
isim fa'il, wadaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi, maf'alun isim zaman, maf'alun yang kedua isim makan, mif'alun isim alat. Ini apal, pasti ini apal namanya. Ya. Ya kalau Mas Oni sama Rehan ya kalau bab makan, isim makan, itu siap ya, isim makan. Ya, isim makan, cuman isimnya dibuang tinggal makannya ya. Jadi ini harus hafal ini atasnya ya. Sekali lagi, fa'ala disebut apa Pak Firdaus? Fi'il madi, uf'ul, fi'il amar, mif'alun, dilihat, cari, ada nggak mif'alun? Mif'alun isim alat, paling pojok dewe ya. Kadang nggak cukup ininya ya, terlalu besar tulisan sayanya itu ya. Besar itu karena kan muridnya kan sudah di atas rata-rata usianya kan, jadi supaya ketok jelas tuh, jadi tak besarin tulisannya gitu kan. Kalau muridnya samu-samu saya kita kecilin gitu kan, karena masih tajam meripatnya ya. Ya supaya lebih jelas kan ya kan muridnya kan ini remako semua kan ya, remaja kolot. Jadi bukan remaja lagi, kita kan sudah remako, jadi tulisannya harus besar ya. Sekali lagi, Huwa disebut apa Pak Firdaus? Huwa isim domir, dzaka isim isyarah. Nah ini dzaka. Nah, ini hafal semua saja, ditalar ya, dihafal, wis semua kudu hafal dari tasrifannya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nanti namanya fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar taukid fahuwa isim domir. Fa'ilun isim fa'il, wadaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim alat. Nah nanti sama, nasoro fi'il madi yansuru isim mudhari. Masa isim mudhari? Ya, saking husunya ya. Nasoro fi'il madi yansuru isim mudhari ya. Saking husunya ya. Yansuru fi'il mudhari. Nasron masdar, mansoron masdar mim. Fahuwa isim domir, nasirun isim fa'il, wadaka isim saroh, mansurun isim maf'ul, unsur fi'il amr, la tansur fi'il nahyi, mansorun isim isim zaman, mansorun yang kedua isim makan, minsorun isim alat. Nah, namanya wakis ala hada, dan kiaslah, tasriflah kalimat sebanyaknya sesuai dengan bab satu ini. Tak kasih contoh sekarang. Apa ya? Contoh saja ini, contoh saja ya.
Coba sekarang ditasrif ini. Saroba ditasrif dimasukkan ke wajan fa'ala yaf'ulu ke bab 1. Pak Agus dulu, saroba. Kok jadi jadi sorban? Sin. Kelewat isi masdar mimnya. Terus sarobun ada mimnya. Maf'alun. Terus gitu. Tinggal nyamakan saja dengan atas. Apa yang harus sama? Harokatnya dan tambahan huruf. Kalau di sini asalnya saroba, terus menjadi maf'alan, berarti tambahan ada apa? Mim. Jadi masroban, ya. Uf'ul kan tidak ada hamzah. Saroba jadi usrub. Ya, terus sekarang Pak Denny, kok ada? Kalau bisa nasib cepat sembuh penyakitnya hilang. Ya. Enggak, sehat langsung keluar. Ya. Kok ada? Duduk. Kok ada? Terus? Kok dan? Terus? Iya. Iya. Terus? Gitu ya. Belum sembuh. Kalau belum sembuh harus ditambah 5. Tambah 5 kata lagi sembuh. Sekarang Pak Tamir. Sobaro. Roba. Sobron. Wamas baron. Bahwa sobirun. Ya. Wadaka mas turun. Mas burun. Ya, terus? Usbul. Ya. La tasbul. Ya. Maf'alun. Mas burun. Maf'alun. Mas barun. Ya. Mas barun. Mas barun. Ya, gitu. Itunya agak mudah cuma dalam menghafalkan itu ada yang kasroh. Misalkan itu maf'alun sama mif'alun. Itu kok beda itu? Yang kita sulitnya itu Sitoe fatkah, sitoe kasro, artinya beda itu. Ya. Itu misalkan maf'alun sama mif'alun, ya. Nah, itu kan kadang-kadang harus diapakan satu-satu sekali. Iya. Jadi ini kunci rumusnya ini, kuncinya ini harus hafal kita. Ya, 6 bab ini, 6 bab sulasi mujarrad ini yang salim harus hafal dulu, hafal. Itu yang bawah itu kataba zaitun kitaban. Kitaban kan nggak sama dengan fa'lan itu. Nanti gini ya, semakin luas ya. Masdar samai, masdar sulasi, masdar dari fi'il sulasi mujarrad itu tidak mesti sama dengan wazan. Karena apa? Masdar sulasi, masdar samai. Masdar yang hurufnya 3 sulasi mujarrad bagaimana terdengarnya di Arab. Kalau dari Arab itu kitaban, ya kita harus ikut
kitaban, tidak boleh kita katban, tidak boleh ya. Harus bagaimana terdengarnya di orang Arab. Kalau masdar sulasi, nanti kalau masdarnya rubai itu masdar kiasi. Kalau masdar rubai Pak Tamir itu harus black sama dengan wazan. Kalau masdar rubai nanti yang 4 hurufnya tidak akan ada yang melenceng dari wazan. Sama kalau masdarnya sulasi tidak mesti harus sama dengan ini. Bagaimana terdengarnya di mana? Di Arab. Seperti gini. Syakaro, yaskuru. Masdarnya apa? Bukan sakron di sini. Bukan termasyhurnya bukan sakron tapi apa? Sukron. Nah, sukron kan? Sukron. Terima kasih. Itu kan? Sukron, jamila, sukron kasiro. Iya, bagaimana terdengar dari sananya? Artinya apa? Kalau gini Pak No. Terus bagaimana caranya kita mengetahui dari sananya? Sering kita membaca Quran. Sering membaca Al-Quran, menemukan ini, masdar-masdar ini menemukan. Oh, ternyata kok ini sukron itu masdar ya. Kok enggak sama dengan falan, enggak sakron. Nah, itulah masdar sulasi, masdar yang hurufnya 3 itu tidak harus sama dengan wazan, tetapi sesuai dengan kalimat bahasa Arabnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pagi ini. Kita membahas bab ke-1 saja ya, wazan ini terus dihafal di rumah ya, tapi di sini tidak ada imtihan ya. Nah, kita tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.